Ini bantalnya ya? Re, bantal Re. Nyaman. Ya. Gelup nggak sih? Nah, kalau Anda sudah mau melakukannya, maka ingat, Anda mungkin yang teringat itu hanya PNS itu gini-gini tutup Pak. Nah, kalau mau melakukan PNS, maka yang pertama Anda lakukan supaya mudah ya. Jadi ini saya ajari triknya ya supaya PNS itu mudah. Itu Anda lakukan, Anda mengerti dan mungkin Anda akan ingat terus. Jadi ini sudah saya terapkan untuk diri saya sendiri. Saya mengajar PNF itu ya setahun sekali seperti ini ya. Tapi saya selalu ingat karena saya menggunakan langkah-langkah yang menurut saya mudah ya. Yang pertama, Anda renungkan dulu polanya. Pola fleksi ADD eksorotasi pada ekstremitas atas itu terjadi pada sendi apa tuh? Sendi bahu. Ya, sendi bahu. Jadi gerakannya kalau fleksi ADD eksorotasi, fleksi itu seperti ini. ADD itu ke sini. Eksorotasi itu begini. Eksorotasi itu keluar. Nah, jadi fleksi ADD eksorotasi itu di sini. Ya, kebalikannya pasti ke sana karena PNF itu selalu polanya diagonal. Makanya disebut pola D1, D2, D itu diagonal. Pasti ke sini. Oh, ini lawannya. Ekstensi ABD indorotasi. Ini pajak itu tadi fleksi ADD eksorotasi. Dan ini kebalikannya ekstensi ABD indorotasi. Ekstensi itu kan harusnya ke sana Pak. Iya, ini ke sana. Ke belakang. ABD ya, ini ABD. Indorotasi ya, ini sudah indorotasi. Ya. Nah, seperti ini. Setelah polanya ketemu, oh seperti ini toh. Yang pola yang pertama, pajak dengan kebalikannya itu seperti ini. Nah, setelah ketemu polanya, maka yang berikutnya Anda atur posisi tubuh Anda. Kalau arahnya ke sana, maka tubuh Anda juga arahnya ke sana. Ya. Pandangan Anda itu nanti selalu memandang tangannya pasien. Kemudian tubuh kita selalu seiring dengan pandangan kita. Artinya kalau tangan ini bergerak ke sana, kita mau ke sana, nah kita juga menghadap ke sana. Nah, pada waktu kembali kita melihat ke sini, tubuh kita juga mengikuti pandangan. Nah, jadi kita menghadap ke sana. Ya. Jadi tidak Anda melakukannya sejajar dengan gap begini. Ya, terus gerakannya begini. Kurang benar. Kaki Anda itu posisinya diagonal mengikuti gerakan tadi. Ya, tidak sejajar gap. Lihat kaki saya. Nah, seperti ini. Nah, pada waktu di sini saya melihat tangan pasien, badan saya melihat ke sana. Kemudian badan saya berputar. Kemudian badan saya berputar lagi. Nah, seperti ini dan kemudian seperti ini. Itu yang kedua, posisi. Yang pertama polanya dulu tadi ya, Anda renungkan dulu polanya dan kemudian posisi. Yang ketiga apa? Pegangan. Pegangan untuk PNF ekstremitas atas itu selalu awalnya menghilang. Nah, ini tangan
akhirnya tidak menyilang. Nah, pada waktu saya mau bergerak ke sana, menyilang lagi. Kemudian berakhir tidak menyilang. Awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang, diawali lagi dengan menyilang, berakhir tidak menyilang. Walaupun ini tidak prinsip. Kalau Anda sudah mahir, nanti Anda bisa melakukan PNF itu dengan tidak berubah-ubah misalnya. Misalnya seperti ini, terus kemudian ini kembalinya seperti ini. Ya. Posisi saya begini terus tidak berubah. Itu boleh. Tapi untuk belajar pertama kali selalu itu tadi, awal menyilang berakhir tidak menyilang. Yang ketiga itu. Yang keempat, kalau kita sudah mau memulai, ya, maka gerakan itu kalau bisa dimulai dari distal ke proksimal. Dimulai dari distal ke proksimal. Seperti kalau di sini genggam tangan saya. Genggam tangan saya. Terus kemudian tarik ke atas sambil diputar keluar. Terus tarik. Ya. Jadi ini dimulai dari distal ke proksimal. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas. Sekarang buka tangannya, putar ke dalam, dorong kembali ke bawah. Tapi tidak mesti dimulai dari distal ke proksimal, ya. Karena PNF itu menggunakan prinsip mana yang paling kuat, itulah gerakan dimulai. Karena di situ akan kemudian meluapkan impulsnya menuju area-area yang lemah. Jadi misalnya pasien stroke itu baunya lebih kuat, sedangkan tangannya belum ada, ya gerakan bisa kita mulai dari bau. Baunya ini Pak, nanti ditarik ke atas ya, tarik ke atas, iya terus, ya sekarang genggam tangan saya, genggam, putar, tarik terus ke atas. Nah, bisa seperti itu. Tidak mesti dimulai dari distal ke proksimal. Tapi kalau semuanya ada gerakan, maka dimulai dari distal ke proksimal. Tapi kalau yang kuat itu baunya dulu. Ya. Tarik baunya, lebih kuat lagi, lebih kuat sikunya lurus. Iya, genggam tangan saya, genggam. Tarik terus ke atas. Nah. Bahkan kalau tangannya ini belum bisa menggenggam, kita bisa melakukannya seperti ini. Tarik baunya ke atas. Iya. Aba-aba genggamnya ini nggak pernah ada, karena memang belum bisa menggenggam. Jadi PNF itu nanti dilakukan selektif sesuai kebutuhan untuk pasien stroke-nya ini apa. Nah, setelah polanya Anda tahu, posisi tahu, pegangan tahu, terus kemudian yang keempat, memulai gerakan tadi, bisa dari distal ke proksimal atau dari manapun yang lebih kuat. Terus yang kelima, Anda harus paham, saya mau PNF ini untuk apa? Untuk pasien stroke ini, itu untuk apa? Apakah untuk merangsang munculnya gerakan, ataukah untuk menguatkan otot? Yang dikuatkan juga otot yang mana? Ya, kita harus tahu. Apakah untuk relaksasi, mengurangi spastisitas? Apakah untuk stabilisasi bau, karena baunya ada kelemahan sehingga baunya cenderung hipomobile dan nanti akan ada kecenderungan untuk terjadi subluxasi pada baunya. Nah, kita harus tahu
tujuan PNF-nya itu untuk apa. Jangan kemudian PNF pokoknya gerak bolak-balik. Pokoknya gerak bolak-balik. Nah, enggak benar gitu. Ya, jadi Anda harus tahu pasien stroke ini mau dikasih PNF itu untuk apa. Misalnya tujuannya adalah untuk merangsang terjadinya gerakan, ya, untuk merangsang terjadinya gerakan. Maka kemudian kita melakukan PNF itu dengan menggunakan teknik slow reversal, ya, gerak berbolak-balik arah dengan ritmis, yang kemudian kita sertai dengan berbagai teknik stimulasi seperti yang kemarin kan sudah. Ya, kita kombinasi dengan tapping, kita kombinasi dengan aproksimasi yang kita lakukan dalam pola pendek. Kalau tujuannya untuk merangsang terjadinya gerak, jadi pasiennya itu belum ada gerakan atau gerakannya itu masih minim, ya. Anda melakukan variasi daripada Anda melakukan aproksimasi terus tapping seperti ini, itu dalam posisi bukan PNF, bisa kemudian Anda gabung dalam pola PNF. Jadi mungkin Anda melakukannya seperti ini. Genggam tangan saya walaupun nggak terjadi gerakannya. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas terus Pak, terus lebih kuat lagi. Ya, lebih kuat ini. Kita bisa melakukannya seperti ini. Terus begitu sampai di sini, sekarang kembalikannya Pak ya, buka tangannya. Kita menggunakan stretch stimulus berulang-ulang. Buka tangannya. Ya. Dorong. Ya. Nah, seperti itu. Kita menggunakan slow reversal berbolak-balik arah, tapi kita isi dengan berbagai teknik stimulasi. Ya. Anda mau meningkatkan stabilitas otot di bahunya, ya. Maka kemudian Anda pakai teknik rhythmical stabilisasi. Dengan tangan saya tarik ke atas, lebih kuat lagi, lebih kuat Pak. Iya. Sekarang buka tangannya, putar ke dalam, dorong ke bawah, lebih kuat lagi, lebih kuat. Ya, rhythmical stabilisasi. Jadi pada ROM tertentu, tahanan kita berikan maksimal sehingga pasien tidak bisa bergerak. Kita beginikan, seolah-olah kita beginikan ya. Kita kasih tahanan, tidak bergerak, kemudian kita lepaskan, tahanan lagi, tidak bergerak, kita lepaskan lagi maksimal 3 kali. Meningkatkan stabilitas pada sendi bahu. Anda ingin meningkatkan kekuatan fleksor sikunya, misalnya fleksor sikunya, maka Anda pakai teknik seperti ini. Genggam tangan saya, putar, tarik ke atas, terus lebih kuat lagi, lebih kuat. Sekarang tekuk sikunya. Ya, dengan memanfaatkan posisi siku fleksi. Ya, posisi siku fleksi. Anda mau meningkatkan kekuatan ekstensor sikunya, maka kemudian posisi awalnya dari seperti ini, kita minta pasien untuk buka tangannya. Kalau sudah bisa, ini bisa luruskan sikunya. Tapi kalau masih belum bisa, belum ada tonus, kita bahunya dulu. Ya, bahunya didorong ke bawah. Bahunya, iya. Nah, bednya yang kita kasih tahanan di sini, ya, sehingga terjadi luapan impuls menuju ke ekstensor dari sikunya. Setelah itu kemudian luruskan sikunya, luruskan.
putar, dorong ke bawah. Ya. Pak, kok ngapain sih pakai PNF yang rumit, yang sulit? Mau meningkatkan flexor sikunya, mbok sudah pakai teknik mobilisasi ini, resisted exercise. Ini aja kan cukup, Pak. Tegak sikunya, luruskan sikunya. Kalau semuanya itu minta mudah, ngapain fisioterapi kuliah sampai 3 tahun? Seperti ini kan mudah. Ya, Anda melakukan seperti ini, terus kemudian Anda minta anaknya untuk melakukan seperti ini, langsung bisa. Tapi begitu Anda menggunakan PNF, ya, anaknya pasien, oh iya ya, sulit ya, saya melakukan seperti itu tidak bisa. Oh makanya fisioterapis itu kuliahnya sampai 3 tahun atau bahkan lebih. Latihannya pun ada caranya. Ya, seperti itu. Selain PNF itu juga ada manfaat ekstranya, ya, dimana prinsip neurofisiologis itu ada prinsip luapan impuls, ya. Jadi Anda lakukan dari area yang kontraksinya lebih kuat, maka area yang lebih lemah itu kemudian akan terfasilitasi untuk berkontraksi, ya. Dan kemudian yang penting, ini polanya pola fungsional. Pola fungsional itu apa sih? Ya kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya kita mau mengambil sesuatu, itu pasti gerakannya gabungan dari gerakan sini, sini, sini. Kalau Anda hanya melatih fleksi, ekstensi siku seperti ini bukan gerakan fungsional, bukan gerakan kombinasi. Ya, jadi keuntungannya PNF itu gerakannya fungsional. Itulah gerakan yang kita butuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, seperti itu. Kenapa kok kita melakukan PNF? Kok enggak yang simpel-simpel saja? Oke. Apalagi ya? Anda mau melatih apa lagi untuk dengan PNF? Pak, saya mau melatih kemampuan ini, Pak, menggenggamnya itu sudah ada, flexor sikunya juga sudah ada, cenderung spastik malah. Spastiknya kan seperti ini. Nah kalau seperti ini, maka gerakan yang ke arah spastik itu nggak usah diberi tahanan, ya. Bahkan mungkin gerakannya itu kita lakukan secara pasif. Jadi pasif dalam pola PNF. Yang aktif hanya di sininya saja. Buka tangannya, luruskan sikunya. Ya, terus luruskan. Putar ke dalam, dorong ke bawah. Iya. Gerakan ke arah spastiknya kita lakukan pasif. Karena kalau kita minta pasien untuk aktif, spastisitasnya meningkat. Jadi ininya yang kita latihkan saja. Ya. Gerakan kembalinya pasif. Lagi, Pak, ya. Buka tangannya, luruskan sikunya. Lebih kuat lagi. Iya. Putar ke dalam, dorong ke bawah seluruhnya, lurus sikunya. Iya. Kita ulangi lagi, Pak, ya. Buka tangannya, luruskan sikunya, putar ke dalam, dorong ke bawah semuanya. Iya. 2 kali, Pak, ya. Sekali lagi. Nah. Jadi gerakan ke arah spastiknya kita tidak boleh tahan. Ya, jadi PNF itu nanti sangat fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi salah kalau Anda selalu mempersepsikan PNF itu geraknya bolak-balik ini toh, Pak. Tidak hanya itu, tidak sekedar itu. Nah, itu pola yang pertama.
fleksi, ADD, eksorotasi, dan kebalikan. Kalau yang satu polanya sudah ke sana, pasti yang satu diagonalnya ke sana gini. Ya, karena selalu PNF itu polanya adalah diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Pasti. Nanti di terang, di ekstremitas bawah juga seperti itu, diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ya, minimal 4. Ekstremitas atas variasi sikufleksi ekstensi, ekstremitas bawah variasi lutut fleksi, lutut ekstensi. Untuk upper dan lower trunk tidak ada variasi, sehingga hanya 4. Ya. Kalau tadi sudah fleksi ADD eksorotasi ke sana, pasti yang berikutnya fleksi ABD eksorotasi ke sana. Kebalikannya adalah ekstensi ADD indorotasi. Pak, ekstensinya kok di sini? Iya, karena ada unsur ADD-nya, sehingga ekstensinya nggak ke belakang sana, nggak bisa melewati badan. Jadi ya ini ekstensi yang dikombinasi dengan ADD maksimalnya ya hanya di sini. Ekstensi ADD indorotasi, fleksi ABD eksorotasi. Ya. Ekstensi ADD indorotasi. Nah, setelah polanya ketemu, ya, Anda lancarkan seperti ini dulu. Terus kemudian Anda atur yang kedua tadi apa? Posisi. Posisinya berarti kalau tadi seperti ini, ya sekarang ganti seperti ini. Maka kita akan melihat ke sana dan kemudian melihat ke sana. Tentukan. Setelah posisi yang ketiga, pegangan sama, awalnya menyilang, kita menyilang, berakhir tidak menyilang, diawali dengan menyilang lagi, berakhir tidak menyilang. Ya. Sudah tiga langkah pertama sudah kita lakukan, maka kemudian kita mulai. Buka tangannya, putar keluar sambil ditarik ke atas. Apa-apa yang menjadi tubuh itu kita minta dorong. Yang mendekati tubuh kita minta pasien untuk tarik. Jangan ke sana tarik, ke sininya juga tarik. Nanti pasien bingung. Nah ini dorong, dorong ke atas. Sekarang genggam tangan saya, putar ke dalam, tarik kembali ke arah perut. Iya. Buka tangannya, putar keluar, dorong ke atas. Sekarang genggam tangan saya, putar ke dalam, tarik kembali ke bawah. Iya, bagus. Seperti itu. Feedbacknya juga jangan lupa ya, bagus, benar. Pokoknya pujian-pujian yang membuat pasien itu menjadi bersemangat. Nah ini juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Anda mau melatih apanya dari pasien? Merangsang pola geraknya, melatih stabilitas suatu sendi, meningkatkan kekuatan grup otot tertentu, menurunkan spastisitas, ya, tergantung kebutuhan. Ya. Anda kemudian bisa menggabung dengan berbagai teknik-teknik stimulasi dan teknik-teknik fasilitasi di dalam pola PNF. Yang berikutnya untuk terangnya sekalian ya, nanti dipraktekkan langsung semuanya. Nggak tahu nanti lupa atau enggak. Nah sekarang untuk skapula dan pelvic, ya bisa tidur miring.
Menghadap ke sana. Ya, posisi pasien tidur miring. Posisi seperti ini. Biasanya kalau kita mau melakukan skapula, kakinya bisa bebas ya. Tapi kalau kita melakukan nanti pada pelvik, kakinya harus atur posisinya. Nah, untuk scapula pattern atau upper trunk ini polanya juga dua, diagonal ke sana, anterior elevasi dan lawannya posterior depresi. Kemudian yang satu sini, anterior depresi dan lawannya posterior elevasi. Ya. Ingat selalu PNF itu diagonal, itu pasti. Ya. Maka kalau kita melakukan yang pertama anterior elevasi itu adalah ini tangannya posisinya nanti adalah seperti ini, relax seperti ini. Pak, ini nanti baunya kalau saya bilang dorong atau tarik, terserah kesepakatan dengan pasien ya. Tapi kalau sana sudah dorong, sininya ganti tarik ya. Jangan kemudian sana dorong, sini juga dorong. Mungkin kesananya kita minta tarik ya. Pak, kalau saya bilang tarik ke atas, ke depan, itu baunya bergerak seperti ini Pak ya. Ke atas dan ke depan seperti ini. Kalau saya bilang dorong ke bawah, ke belakang, itu nanti gerakannya adalah seperti ini. Paham Pak ya? Tarik ke atas ke depan, itu seperti ini. Dorong ke bawah ke belakang, itu seperti ini.